Mereka mengatakan Ukraina akan kalah perang. Itu tidak bisa dihindari. Rusia terlalu besar, terlalu kuat. Sebuah kekuatan militer super melawan negara kecil membutuhkan bantuan Barat agar bisa bertahan lebih dari 1 atau 2 bulan. Betapa segalanya telah berubah. Ukraina kini ahli perang dan begitu kuat hingga Amerika Serikat memerlukan bantuannya di Iran. Negara yang dulu bergantung kini siap menjadi bangsa andalan sekutunya di setiap aspek perang modern. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat pengumuman. Zelensky mengatakan dalam pidatonya pada Hari Pembuat Senjata Ukraina 13 April bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Ukraina, keberanian pejuang dan ketahanan rakyat kini didukung persenjataan yang memadai untuk menghadapi serangan Rusia. Artinya, Ukraina telah menggabungkan dukungan yang diterima dari begitu banyak sekutu sejak Putin menginvasi dengan pengembangan industri pertahanan dalam negerinya, sehingga menjadi kekuatan besar seperti yang selalu ditakuti Putin akan terjadi. Ukraina kini lebih kuat dari sebelumnya, dan Zelensky segera menyampaikan hal ini ke dunia. Presiden Ukraina mengatakan ini bukan kali pertama Rusia berusaha menghancurkan kenegaraan dan kebebasan Ukraina terkait invasi ke wilayahnya. Sebelum menambahkan, tapi sekarang rakyat Ukraina berada dalam posisi yang lebih kuat dari sebelumnya, lebih kuat daripada tahun 2014, lebih kuat daripada abad ke-20, dan lebih kuat daripada waktu-waktu sebelumnya. Bagi sebagian orang, kata-kata ini mungkin terasa hampa. Itulah yang diinginkan Putin agar dunia dengar dari Zelensky. Presiden Rusia selama bertahun-tahun membangun narasi bahwa Rusia adalah kekuatan tak terkalahkan yang siap mengambil alih Ukraina kapan saja. Sudah lebih dari 4 tahun dan kapan saja itu belum juga tiba. Namun Rusia tetap punya narasinya sendiri tentang dominasi. Akhir Maret lalu, Putin memberi Ukraina waktu 2 bulan untuk keluar dari Donbas. Jika tidak, pasukan Rusia akan mengambil alih wilayah itu. Sekali lagi, Rusia telah mencoba melakukan itu selama bertahun-tahun. Mereka belum berhasil dan masih ada seluruh sabuk pertahanan yang harus ditaklukkan sebelum itu terjadi. Kenyataan yang kita lihat di lapangan adalah bahwa apa yang diklaim Zelensky tentang Ukraina, itulah yang benar-benar telah menjadi Ukraina sekarang. Dan hasilnya sudah jelas. Pada bulan Maret, saat Rusia meluncurkan serangan musim semi yang seharusnya membuat Donbas jatuh pada akhir 2026, Ukraina telah mengalahkan Rusia di setiap kategori yang penting. Dalam serangan jarak jauh, Ukraina berhasil mencegat hampir 90% drone Rusia dan sebagian besar misilnya. Karena hanya 1 dari 10 drone Rusia mencapai target, Ukraina untuk pertama kalinya unggul dalam serangan jarak jauh sejak perang dimulai. Ukraina meluncurkan 885 drone serangan jarak jauh, lebih banyak ke Rusia dibandingkan jumlah yang diluncurkan Rusia ke Ukraina pada bulan Maret, dengan total yang mencengangkan yaitu 7.347, yang berarti ada 237 kendaraan udara tak berawak menyerang wilayah Rusia setiap harinya. Rekor demi rekor pecah sepanjang Maret. Pada 17 Maret, Rusia mengalami korban jiwa terbanyak dibandingkan hari-hari lain di tahun 2026 sejauh ini, ketika 1.710 tentara Putin tewas akibat senjata Ukraina. Pada akhir bulan, Rusia kehilangan 35.351 tentara tewas atau terluka, angka tertinggi tahun ini dan salah satu total bulanan tertinggi dalam lebih dari 4 tahun pertempuran. April juga merupakan bulan ketika jumlah korban Rusia secara keseluruhan melampaui angka 1,3 juta. Dan di Donetsk, yang merupakan bagian dari Donbas yang masih harus direbut Rusia dari Ukraina, pasukan Putin sekarang berada dalam posisi di mana mereka kehilangan 316 tentara untuk setiap kilometer persegi wilayah Ukraina yang berhasil mereka klaim, yang setara dengan 0,38 mil persegi. Rusia kehilangan sekitar 900 tentara untuk setiap 1 mil persegi wilayah yang direbut. Bukan berarti mereka merebut banyak wilayah. Pada Maret, Rusia tidak memperoleh wilayah baru pertama kali dalam 2,5 tahun terakhir. Setiap wilayah yang direbut Rusia langsung diimbangi oleh kemajuan Ukraina sendiri, sehingga Rusia kehilangan lebih dari 35.000 tentara tanpa kemajuan. Inilah hasil yang dicapai Ukraina setelah memiliki semua yang dibutuhkan untuk bertahan. Sebentar lagi, kami akan menjelaskan mengapa Amerika Serikat perlu memperhatikan tindakan Ukraina, karena Ukraina bisa menjadi faktor penentu di Iran. Sebelum membahas itu, Zelensky masih ingin menyampaikan banyak hal soal transformasi Ukraina menjadi kekuatan militer yang mampu mempertahankan diri dari Rusia. Hari ini, serangan diplomatik kami bukan lagi sebuah sensasi, meskipun setiap kali itu tetap menjadi kabar yang sangat adil dan sangat menyenangkan. Hari ini, drone-drone Ukraina kami telah secara fundamental mengubah pendekatan dalam peperangan. Dan dulu, segalanya ditentukan oleh jumlah artileri.
Sekarang, medan perang sudah pasti ditentukan oleh keberanian infanteri dan skala penggunaan drone, tegas Presiden Ukraina. Dia menambahkan bahwa Ukraina telah mengembangkan sistem peperangan elektronik atau IWI miliknya sendiri dan bahwa upaya yang telah dilakukan negara tersebut sampai saat ini telah lebih dari sekedar menempatkannya setara dengan Rusia. Ukraina sekarang telah mencapai kesetaraan dengan para mitranya. Negara yang membantu Ukraina kini juga menerima bantuan darinya. Ukraina mengembangkan strategi baru melawan rudal balistik Rusia dan membangun kemitraan pertahanan dengan sekutu di Eropa dan wilayah lain. Zelensky mengatakan banyak orang Eropa kini memikirkan ancaman balistik Rusia. Itu seharusnya tidak mengejutkan. Tindakan Rusia di Ukraina telah membuat banyak orang di Eropa berteori bahwa Putin dan kroni-kroninya ingin mengalihkan perhatian mereka ke Eropa dan negara-negara NATO jika mereka berhasil memenangkan perang di Ukraina. Rudal balistik akan menjadi kunci dalam setiap serangan Rusia terhadap negara Eropa. Bagi Zelensky, fakta itu saja sudah menciptakan peluang bagi Ukraina dan sekutunya di Eropa untuk bekerja sama mengembangkan langkah-langkah penangkal. Zelensky menyatakan Ukraina bisa menjadi pemimpin dalam proyek rudal balistik ini. Zelensky kembali membawa bukti bahwa Ukraina dapat menjadi pembela utama tidak hanya untuk Eropa, tetapi juga bagi negara-negara di luar benua itu yang terdampak oleh tindakan Rusia dan negara yang sejalan dengan tujuan Putin. Saat ini kami merasakannya ketika negara-negara di Eropa, Timur Tengah, Teluk Asia, dan Afrika sangat tertarik pada senjata serta keahlian militer Ukraina yang melindungi mereka, ujar Zelensky. Dia menegaskan Ukraina sudah punya model untuk mewujudkan ini. Kita akan bahas model itu nanti. Ada sesuatu dalam pernyataan Zelensky tadi yang menunjukkan tanda lain bahwa AS membutuhkan Ukraina untuk membantu di Iran. Ada dua hal. Ukraina bekerja sama dengan negara-negara Teluk dan Afrika. Setelah AS meluncurkan operasi Epic Fury terhadap Iran, rezim Iran menutup Selat Hormuz dan mulai mengirimkan drone ke wilayah negara-negara tetangganya di Teluk. Ratusan drone Shahid milik Iran telah diluncurkan, dan inilah jenis drone yang diterima Rusia lalu dikembangkan untuk menyerang Ukraina. Penangkal untuk drone-drone ini telah dibuat oleh Ukraina, termasuk pencegat berbiaya rendah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa tingkat intersepsi drone Ukraina sangat tinggi saat ini. Negara Teluk mulai memperhatikan. Ukraina menandatangani kesepakatan 10 tahun dengan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang ingin memanfaatkan senjata Ukraina untuk mempertahankan diri dari Iran. Bahkan lebih jauh lagi, Maret lalu Zelensky mengatakan Ukraina mengirim lebih dari 200 ahli anti-drone ke Timur Tengah untuk memenuhi kesepakatan pertahanan. Para ahli itu tidak hanya melatih sekutu baru Ukraina di Teluk. Zelensky mengungkapkan mereka terlibat langsung dalam penghancuran drone Shahid Rusia sehingga tentara Ukraina kini membantu mempertahankan Teluk dari Iran. RFI memberitakan Ukraina kini memiliki 3 pangkalan di Libya yang mungkin digunakan menyerang aset armada bayangan Rusia di Laut Mediterania. Sekali lagi, semua ini terjadi karena apa yang bisa ditawarkan Ukraina. Keahlian drone dan senjata kini sangat dicari dan Ukraina memanfaatkannya untuk membangun hubungan baru yang tak akan terjadi tanpa paksaan Putin mengubah Ukraina menjadi kekuatan militer. Rusia hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Perang yang diperkirakan selesai dalam beberapa hari justru berlangsung bertahun-tahun, membuat Ukraina kini tak hanya mampu membela diri dari Rusia, tapi juga bekerja sama dan membantu pihak lain. Semua ini terwujud berkat model G2G atau government to government menurut Zelensky. Dalam perjanjian ini, Ukraina lebih dulu membangun kepercayaan dengan pemerintah mitra sebelum melanjutkan ke hal lain. Kontrak antar perusahaan dalam negeri dinegosiasikan setelah kerangka antar pemerintah diterapkan, seperti di Teluk, Libya, dan banyak negara di Eropa. Ukraina punya model dan senjata serta siap membagikannya ke mitra-mitranya. Disinilah Amerika Serikat berperan. Saat ini Amerika Serikat sedang terlibat dalam perang dengan Iran yang menghadirkan masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan sangat baik oleh Ukraina. Amerika Serikat butuh Ukraina di Iran. Tapi sebelum kami menjelaskan bagaimana dan mengapa, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Belum berlangganan? Sekarang waktu yang tepat. Amerika Serikat butuh Ukraina. Mengapa? Kita perlu membahas latar belakang sebelum masuk ke pertanyaan. Pada 13 April, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan blokade di Selat Hormuz setelah gencatan senjata rapuh dengan Iran runtuh. AS menyatakan Iran tak akan menghentikan program nuklirnya, sehingga AS berencana membalikkan alat tawar utama Iran dalam operasi Epic Fury menjadi senjata melawan Iran.
Blokade Amerika Serikat berbeda dari blokade yang diterapkan Iran. Iran memakai kapal cepat, sementara Amerika Serikat memakai kapal perang. Walau kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat lebih besar dan seharusnya bisa memblokade pelabuhan Iran, hal ini tetap menimbulkan masalah. Sebagai permulaan, kapal perang adalah target yang jauh lebih besar dibandingkan kapal cepat. Ketika kapal-kapal tersebut harus tetap berada di tempat yang sama dalam waktu yang lama, seperti saat digunakan untuk melakukan blokade, mereka menjadi rentan terhadap ancaman syahid dari Iran. Selain itu, fakta bahwa blokade ini sampai benar-benar diterapkan menunjukkan bahwa perang dengan Iran kembali memanas. Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghancurkan siapapun yang menyerang kapal AS, menunjukkan kesiapannya melakukan serangan udara lagi, seperti yang sebelumnya memicu Iran membalas ke banyak negara tetangga di Teluk. Negara-negara Teluk menjalin kemitraan dengan Ukraina karena alasan tertentu. Sekarang, AS juga harus melakukan hal yang sama dengan alasan yang sama. Salah satu ancaman terbesar yang ditimbulkan Iran terhadap musuh manapun, baik itu Amerika atau siapapun, adalah drone Shahid miliknya. AS sudah mengetahui hal ini sejak awal operasi Epic Fury dan sebelumnya telah meminta bantuan Ukraina. Menurut Zelensky, pada 5 Maret, Presiden Ukraina menyebut ada permintaan dari Amerika untuk membantunya menghadapi drone Shahid Iran. Zelensky lalu menginstruksikan spesialis Ukraina memberikan segala sarana yang diperlukan bagi AS dan sekutunya di Teluk dalam menangkal serangan Iran. Trump saat itu terbuka dengan tawaran itu, menyatakan akan menerima bantuan dari negara manapun. Ukraina mempertimbangkan kesepakatan menukar drone pencegat dengan rudal Patriot untuk melawan serangan rudal balistik Rusia. Reaksi Trump terhadap permintaan tersebut adalah menolak bantuan dari Ukraina. Kini, saat situasi di Selat Hormuz memanas dan kapal perang Amerika Serikat ditempatkan di posisi rentan terhadap drone Shahid, Amerika Serikat harus mengakui satu hal, mereka membutuhkan Ukraina. Ada 5 alasannya. Pertama, seperti yang sering kita bahas, Ukraina kini menjadi yang paling ahli di dunia dalam peperangan drone. Negara Teluk sadar akan hal ini, sehingga mereka menandatangani perjanjian pertahanan 10 tahun dengan Ukraina. Drone Shahid yang kini digunakan Iran melawan Amerika dan pangkalannya, kemungkinan juga akan digunakan segera. Kapal perang Amerika telah dihadapi Ukraina selama sebagian besar perang. Iran memasok Shahid ke Rusia. Menurut Kementerian Luar Negeri Ukraina, hal ini membuat Iran turut terlibat dalam kejahatan agresi terhadap Ukraina. Namun ini juga membuat Ukraina harus mencari cara menghadapi senjata yang sama seperti yang dihadapi Amerika Serikat. Salah satu solusinya adalah drone pencegat. Ini alasan kedua Amerika Serikat membutuhkan Ukraina sekarang. Menurut American Foreign Policy Council, Ukraina telah mengembangkan teknologi drone pencegat selama perang melawan Rusia. Ukraina kini sangat mahir menggunakan teknologi ini. Drone pencegat kecil memanfaatkan energi kinetik dan kadang hulu ledak kecil untuk menghancurkan drone Shahid yang jauh lebih besar. Pada Januari saja, Ukraina mengerahkan 40.000 drone pencegat, membuktikan kemampuannya membangun senjata pertahanan skala besar. Bukti lebih lanjut datang dari fakta bahwa Ukraina sekarang dapat membangun sekitar 1.500 drone pencegat setiap hari, menghasilkan sekitar 45.000 unit per bulan. Kemungkinan besar Ukraina akan mampu membangun lebih banyak lagi dengan asumsi mereka mendapatkan investasi dari negara seperti Amerika Serikat. Ukraina punya keahlian dan alat yang dibutuhkan Amerika Serikat di Iran saat ini. Alasan ketiga AS membutuhkan Ukraina adalah karena biayanya terjangkau. Dewan tersebut menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan biaya antara 300 hingga 1.200 dolar untuk membuat sebuah drone pencegat. Itu sangat kecil dibandingkan anggaran pertahanan Amerika Serikat. Meski ada biaya ekspor ke Amerika Serikat, drone pencegat Ukraina tetap jauh lebih murah daripada rudal Patriot yang digunakan Amerika untuk menghentikan drone Shahid Iran. Rudal ini efektif, namun harganya 4 juta dolar per unit terlalu mahal untuk melawan drone Iran yang hanya butuh 20.000-50.000 dolar untuk dibuat. Bahkan upaya Amerika sendiri dalam membuat drone pencegat seperti LUCAS, biayanya jauh lebih mahal dibandingkan solusi yang sudah terbukti dari Ukraina. Satu drone LUCAS harganya setara satu Shahid, sedangkan drone pencegat Ukraina hingga 66 kali lebih murah dari Shahid termurah. Itu membawa kita ke alasan keempat mengapa Amerika Serikat membutuhkan Ukraina terkait Iran. Ukraina lebih dari sekedar produsen drone pencegat murah. Anda pasti sudah tahu dari komentar Zelensky tentang efektifnya industri pertahanan Ukraina sekarang dan banyak mitra Ukraina yang mencari berbagai senjata dari Ukraina. Tapi mari kita lihat angka-angka inovasi Ukraina. Pada 14 April, media United 24 melaporkan bahwa Zelensky memperkenalkan sebuah video yang menampilkan 56 sistem senjata yang telah dikembangkan sendiri oleh Ukraina.
Dari 56 sistem itu, 31 diantaranya adalah drone, 7 adalah sistem rudal, 4 adalah alat peperangan elektronik, dan 6 adalah platform darat robotik. Inovasi lain mencakup 4 kendaraan lapis baja baru, 3 sistem laut tanpa awak, serta menara pertahanan udara bergerak. Pikirkan daftar senjata ini. Hampir semuanya bisa digunakan AS dalam perang dengan Iran. Selain drone pencegat, AS dapat memakai drone Ukraina untuk menyerang posisi dan kapal cepat Iran. AS juga dapat mengerahkan sistem laut tanpa awak untuk menghadapi kapal-kapal itu. Dan beberapa unit pertahanan udara bergerak untuk melengkapi pertahanan yang sudah ada di kapal perang Amerika akan sangat membantu menjaga kapal-kapal tersebut tetap aman di Selat Hormuz. Ukraina adalah inovator yang dapat membantu Amerika Serikat menghadapi tantangan dari Iran. Namun yang lebih penting, bahkan lebih krusial dari alasan lain mengapa Amerika Serikat membutuhkan Ukraina, adalah Ukraina memberikan dukungan untuk operasi Epic Fury yang jarang ditawarkan sekutu lain. Trump sering mengeluhkan sekutu NATO Amerika enggan terlibat dalam pembukaan kembali Selat Hormuz atau perang yang dimulai Amerika dengan Iran. NATO tidak hadir saat kami butuh dan tidak akan hadir jika kami membutuhkannya lagi, kata Trump usai bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada 8 April. Kebenarannya masih diperdebatkan. Sampai sekarang, Amerika Serikat satu-satunya negara yang membuat NATO menerapkan pasal 5 piagamnya agar menerima bantuan langsung dari sekutu NATO setelah serangan teroris 11 September. Banyak dari sekutu tersebut kemudian ikut berperang, pertama di Irak dan kemudian di Afghanistan untuk membantu Amerika Serikat. Tapi itulah yang dikatakan oleh Trump, dan hal itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mendapatkan bantuan yang mungkin mereka harapkan ketika meluncurkan operasi Epic Fury. Namun Ukraina ingin membantu. Ukraina, dibanding sekutu Amerika Serikat lain manapun, punya dendam ke Iran karena memasok drone Shahid ke Rusia. Pada 28 Februari, ketika Amerika Serikat meluncurkan operasi Epic Fury, Zelensky menyampaikan pendapatnya di X. Dia menegaskan Rusia telah memakai lebih dari 57.000 drone Shahid terhadap Ukraina yang tidak akan dimiliki tanpa Iran. Penting bagi Amerika Serikat untuk bertindak tegas karena ketegasan mereka membuat penjahat global melemah. Zelensky menyatakan bahwa pemahaman ini harus sampai ke Rusia dan dia yakin tindakan Amerika akan membawa perdamaian ke Timur Tengah. Mungkin saja oportunis. Itu adalah dukungan terkuat yang diterima Amerika Serikat untuk operasi Epic Fury dari negara yang tidak terlibat langsung dalam perang. Jadi, apa yang ditunggu IS? Ukraina sudah punya penangkal drone Shahid Iran. Ukraina dapat membuat penangkal itu lebih murah dari negara lain dan telah menjadi salah satu kekuatan militer paling inovatif di dunia. Yang paling penting, Ukraina ingin membantu AS Rex. Ukraina ahli dalam hal yang paling dibutuhkan AS Rex. Ukraina kini siap merespons panggilan Amerika, sebagaimana AS mendukung Ukraina di masa sulit. Satu-satunya hambatan tampaknya pemerintahan Trump. Namun keahlian Ukraina di bidang lain bisa saja meyakinkan Amerika Serikat membentuk kemitraan. Namun Ukraina tidak hanya menawarkan senjata. Ukraina menghadapi blokade Laut Hitam akibat invasi Rusia dan memiliki cetak biru yang dapat diikuti Airesat untuk membuka Selat Hormuz kembali. Cari tahu lebih lanjut tentang cetak biru tersebut dan bagaimana Ukraina dapat membantu ARS Arekat di jalur air vital ini dalam video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan perang Ukraina dan operasi Epic Fury. Terima kasih sudah menonton.